Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok antara Miftahul Salami dan Erni Nur Maulina akan menjelaskan mengenai analisis dan evaluasi kepemimpinan Presiden Habibie dan SBY dengan menggunakan teori Agile Leadership dan Smart Leadership. Daftar isi ada 1. Pendahuluan, 2. Kerangka teori, yang ketiga pembahasan, 4. Kesimpulan, dan 5. Daftar pustaka. Keberhasilan reformasi dan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan Presiden sebagai aktor utama pemerintahan. Kepemimpinan B.J. Habibie dan SBY menarik dikaji karena menghadapi tantangan yang berbeda. Habibie di masa krisis dan reformasi, SBY dalam masa stabil dengan tuntutan tata kelola yang baik. Berdasarkan teori Agile dan Smart Leadership, kajian ini menilai kemampuan, adaptasi, dan kecerdasan kepemimpinan keduanya sebagai bentuk refleksi model kepemimpinan modern yang adaptif, inovatif di Indonesia. Kerangka teori Agile Leadership dengan tokohnya adalah Joyner and Joseph, yang kemudian dikembangkan oleh Mollor, membagi 5 dimensi dalam kepemimpinan ini, yang terdiri dari integritas, inovasi, urgensi, engagement, dan direction. Adapun teori Smart Leadership yang dikembangkan oleh Dolan terdiri dari dimensi spesifik, measurable, attainable, relevant, dan timely, dengan menekankan pada keseimbangan antara tugas dan proses yang dikembangkan oleh Banahan, terdiri dari entrepreneur, filosofer, kartografer, dan konsultan. Pembahasan perbandingan kepemimpinan Agile dan Smart Habibie dan SBY dilihat dari 5 indikator. 1. Kebijakan politik dan demokrasi. Habibie mencerminkan Agile Leadership dengan respon cepat dan adaptif terhadap tuntutan reformasi. SBY lebih ke Smart Leadership, yaitu konsisten dan terukur dalam menjaga demokrasi stabil. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Habibie fokus pada recovery dan inovasi sistemik atau the cartographer, dan SBY pada stabilitas dan sustainable atau smart, measurable, and attainable. Yang ketiga, produktivitas legislasi atau regulasi. Habibie lebih progresif dan agile atau high accuracy, urgency. SBY stabil dan konsisten, yaitu smart, timely, and relevant. Yang keempat, inovasi dan visi nasional. Habibie mewakili the entrepreneur, inovator nasional. SBY the philosopher, kartografer, sistematis, dan diplomatis. Yang kelima, karakter kepemimpinan. Habibie mencerminkan agile dan smart visionary. SBY menunjukkan smart dan moral strategis leader. Evaluasi kepemimpinan agile dan smart antara Habibie dan SBY. Dalam melakukan evaluasi ini, telah dibuatkan kuesioner yang berisi pertanyaan berdasarkan dimensi kepemimpinan agile dan smart leadership. Telah dipilih 10 orang responden dalam mengisi kuesioner. Adapun hasil pengolahan data yang telah dianalisis, berikut skor penilaian evaluasi terhadap 2 tokoh presiden. Berdasarkan evaluasi tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan Agile. Habibie unggul dalam aspek integrity, direction, and engagement, yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang berorientasi nilai, visioner, dan partisipatif. Yang kedua, SBY lebih kuat di innovation dan urgensi, yang menggambarkan fleksibilitas dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan situasi politik dan ekonomi. Yang kedua, kepemimpinan smart. SBY mendapatkan skor lebih tinggi di seluruh dimensi, spesifik, measurable, attainable, relevant, dan timely. Hal ini menandakan SBY lebih sistematis, terukur, dan memiliki pendekatan kepemimpinan berbasis manajemen hasil atau performance management. Kepemimpinan Smart SBY terlihat dari kebijakan pembangunan berorientasi target seperti RPJMN, indikator kinerja per tiap kementerian, dan sistem e-government. Habibie juga menunjukkan nilai tinggi rata-rata 4,2 yang menandakan kemampuan perencanaan yang baik, namun dengan fokus lebih kuat pada visi strategis dan transformasi nilai. Kesimpulannya, kepemimpinan B.J. Habibie mencerminkan karakter agile leader yang kuat, cepat, tanggap, adaptif,
visioner, dan berorientasi pada perubahan. Yang kedua, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lebih menonjol sebagai smart leader yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil atau performance based. Ketiga, perbandingan kedua pemimpin menunjukkan bahwa Habibie adalah pemimpin transformatif di masa krisis atau change leader, sedangkan SBY merupakan pemimpin konsolidatif di masa stabilitas. Habibie unggul pada aspek integritas, visi, dan partisipasi, sementara SBY lebih unggul pada dimensi inovasi, urgensi, dan efektivitas pengelolaan pemerintah. Yang keempat, berdasarkan hasil kuesioner evaluatif, SBY memperoleh skor lebih tinggi pada hampir seluruh dimensi smart leadership, sedangkan Habibie unggul dalam beberapa aspek agile leadership seperti integritas, arah visi, dan keterlibatan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pemimpin memiliki keunggulan konseptual sesuai tantangan zamannya. Yang kelima, secara umum, keduanya mencerminkan implementasi nilai-nilai kepemimpinan modern yang relevan bagi Indonesia. Habibie meletakkan dasar perubahan, SBY memastikan kesinambungan dan stabilitasnya. Berikut daftar pustaka yang telah dipakai untuk menyusun makalah ini. Terima kasih.